warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam, Ibu Marni. Bu Eh, Tati, bisa mengganggu waktu Ibu sebentar tidak? Bisa bisa Bu, Eh, bisa. Kebetulan saya nggak ada tapi waktu. tapi Ibu sedang nggak ada kerjaan kan, Bu? Ya, kebetulan saya ini lagi kosong Bu, tidak ada kegiatan apapun. Bagaimana kabarnya Bu Marni hari ini? Sepertinya, Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat sih, Bu. Cuma itulah, alhamdulillah. Bu, saya ada sedikit mau mau sharing-sharing nih, Bu, sama Ibu. Oh, boleh boleh Bu, boleh. Dengan senang hati Bu. Nah, kan gini, Bu, saya ini kan sedang agak bingung ya, Bu ya. Saya kan masuk di kelas yang baru nih Bu. Sebelum-sebelumnya saya kan biasa menjadi wali kelas itu dimulai dari kelas 7 ikut anak Bu, kelas 8 kelas 9 sampai tamat. Saya selalu pokoknya sistemnya di sekolah kami itu selalu ikut anak naik kelas kan Bu Iya, kan. iya. Nah, tetapi pada tahun ajaran baru ini Bu, saya anak yang sudah bersama dengan saya 3 tahun itu akhirnya harus berpisah dengan saya karena saya dipindahkan Bu, dipindahkan menjadi wali kelas yang lain gitu kan Bu. Hmm. Jadi ya sebenarnya saya agak kewalahan gitu Bu, bagaimana mengenal karakteristik anak. Kebetulan kelas itu juga dulunya tidak pernah saya ajar Bu, karena saya kan hanya mengajar di kelas putra Bu. Jadi kelas putrinya tidak pernah saya masuk gitu. Nah sekarang saya menjadi wali kelas di kelas putri begitu. Oh, seperti itu. Saya agak kesulitan Bu, jadi mau sharing-sharing lah sama Ibu bagaimana ya Bu ya. Saya kesulitan dalam mengenal karakter anak-anak itu Bu. Oh, seperti itu. Berarti Ibu selama ini biasanya ikut anak naik kelas terus Ibu jadi wali kelasnya. Sekarang malah diganti kelas yang Iya. baru. Sehingga Ibu agak bingung mengenali karakteristik anak. Nah, sebetulnya jadi ini tujuan pembelajar apa kita ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu, kira-kira kalau menurut Ibu, apakah Ibu menyukai jika wali kelasnya naik seperti itu, terus anak yang kemarin naik kelas terus Ibu jadi wali kelasnya, itu apa lebih gampang mengenali karakteristik anak, Bu? Iya, sebenarnya Bu lebih gampang karena kita nggak perlu kerja 2 kali kan Bu kan. Jadi kelas 1 kita sudah mengidentifikasi mulai dari pemahaman belajarnya sampai profilnya Bu semua-semuanya. Tetapi bagaimanapun kan saya juga bawahannya Bu, itu kan perintah pimpinan ya Bu untuk pindah menjadi wali kelas di kelas lain. Jadi ya mau tidak mau saya pun harus mengikuti aturan pimpinan tersebut Bu. Iya betul Bu. Jadi kita memang harus Ibu kita sebagai bawahan harus mengikuti pimpinan ya Bu ya. Nah, jadi tapi kenyataannya sekarang Ibu sudah menjadi wali kelas yang baru terhadap anak-anak Iya, yang baru ya Bu ya. iya Eh, benar Bu. jadi perasaan Ibu bagaimana dengan kelas yang baru ini? Sebenarnya perasaannya ya namanya kita guru ya Bu ya, senang-senang saja diberikan kelas yang baru, bahkan ini kelasnya isinya putri semua Bu. Tapi ya itu Bu, saya jadi apa namanya, jadi berpikir nih Bu, jadi kira-kira sama nggak ya apa namanya karakter anak putri sama anak putra pasti kan beda ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana ya saya menghadapi mereka. Kemudian karena saya memang tidak mengajar di kelas putri Bu, jadi kan ini hal yang baru itu Bu, menurut saya gitu. Iya. Eh, jadi hal yang baru ya, Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira wali kelas yang ideal itu yang bisa cepat memahami karakteristik anak itu sebenarnya bagaimana, Bu? Wali kelas yang ideal yang bisa cepat mengenali karakteristik anak seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, saya Bu, jujur saja saya pengen jadi wali kelas yang dirindukan anak-anak Bu, wali kelas yang dengan adanya saya itu anak-anak merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa dihargai Bu. Iya, iya. Saya ingin menjadi wali kelas yang seperti itu loh Bu. Iya, betul. Wali kelas yang dirindukan oleh anak-anak didik kita ya, Bu ya. Nah, Iya, tadi Ibu bilang kalau Ibu kesulitan mendapatkan karakteristik anak, informasi tentang anak. Jadi kira-kira Ibu sudah memikirkan belum langkah-langkah yang baru yang harus Ibu lakukan untuk mendapatkan karakteristik
karakteristik anak secara utuh. Setiap anak itu ada berapa di kelas ibu, jadi ibu udah tahu karakteristiknya itu. Udah ibu pikirkan belum? Bagaimana cara ibu mencari datanya? Mungkin yang pertama sekali saya akan melakukan penelusuran data dulu ya Bu ya. Pertama, ini kan anak kelas 7 Bu, jadi saya melakukan penelusuran data di administrasi sekolah dulu Bu, di Iya, tata Bu. usaha. Iya. Kemudian saya akan sering melakukan diskusi ringan Bu dengan anak-anak, tapi diskusi ini saya rencanakan Bu berkaitan dengan latar belakang mereka. Iya. Kemudian saya ingin membuat survei Bu, survei bagaimana Oke. kegemaran Oke. mereka atau hobi mereka, kemudian Iya. bagaimana mereka sukanya belajar seperti apa, Iya, iya. kemudian apalagi mereka ini kan sekolah pondok ya Bu, kenapa mereka memilih sekolah untuk mondok gitu. Jadi dan juga sedikit tentang latar belakang keluarga mereka. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan dengan mengenal karakteristik anak saya yang saya menjadi wali kelasnya, saya berharap saya bisa menjadi wali kelas yang seperti saya katakan tadi Bu, yang dirindukan, yang ketika saya ada anak merasa nyaman dan juga baik. Oh, luar biasa. Oh, berarti ibu langkah-langkah ibu udah ibu pikirkan sendiri. Ibu eh, akan memulai mencari data di tata usaha. Kemudian ibu mungkin mulai melakukan diskusi ringan terhadap siswa ibu. Kemudian ibu juga akan berusaha mencari survei ya, survei bagaimana hobinya, minatnya, dan kemudian ibu mungkin mencari latar belakang terhadap masalah keluarganya. Eh, Mantap sekali Bu, cara ibu. Eh, saya eh, saya acungkan jempol sama ibu. Ternyata ibu adalah guru yang betul-betul sudah memikirkan langkah-langkah yang tepat, saya pikir. Ya, Nah, tapi sebenarnya tadi tidak terpikir Bu sama saya karena Ibu bertanya tadi makanya saya jadi terpikir Bu. seperti itu ya Bu ya. Oke oke Bu. Nah, sekarang dengan langkah-langkah yang sudah Ibu pikirkan tadi, kira-kira eh, idealnya Ibu ini sekarang ini, kira-kira ideal Ibu sudah dari 0 sampai 10 Ibu berada di mana ini sekarang ini? Kalau sekarang ini saya ya di 6 lah Bu masih. 6. Kira-kira apakah ada usaha Ibu untuk ke nomor berapa lagi? Lebih meningkat, Ya, Bu? kalau bisa sih di nomor 10 Bu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi kalau bisa itu di nomor 10. Ya, mantap Bu. Mudah-mudahan tercapai ideal Ibu sebagai wali kelas dengan langkah-langkah Ibu yang luar biasa, spektakuler itu Ibu. Nah, sekarang kira-kira karena Ibu tadi agak bingung dengan karakteristik dan Ibu sudah memberikan langkah-langkahnya, kapan Ibu mulai menerapkan cara-cara mencari karakteristik anak ini, Bu? Mulai minggu depan Bu. Mulai Karena minggu minggu depan. depan saya masuk ke kelas mereka Bu. Jadi mulai minggu depan saya akan melaksanakan rencana-rencana saya ini. Oh iya, bagus Bu, secepatnya itu ya Bu ya. Kemudian Ibu minggu depan akan memulainya. Kemudian kira-kira Ibu bisa bekerja sama dengan siapa bisa membantu penerapan Ibu ini? Ya, yang pertama untuk data Bu, saya minta tolong tata usaha lah Bu ya. Saya agak-agak rajin-rajin di tata usaha, kemudian memfotokopi atau minta file data-data profil murid saya ini Bu. Nah, kemudian saya minta bekerja sama dengan guru BK Bu. Ya. Ada guru BK, saya juga minta dukungan dari kepala sekolah. Karena kan nanti ada survei-survei Bu terkait karakteristik anak Bu, kan memerlukan foto-foto kopian, jadi saya minta dukungan sama kepala sekolah juga Bu. Nah kemudian saya juga minta dukungan dari wali murid Bu. Iya, iya betul-betul Ya. itu kalau luar biasa kolaborasi yang bagus. Kemudian Bu, saya pikir Ibu sudah memikirkan dengan matang, runut dan terstruktur apa yang harus Ibu lakukan terhadap pembentukan karakter anak-anak. Ya, saya jadi penasaran bagaimana nanti setelah Ibu lakukan apa hasilnya terhadap anak-anak Ibu sendiri, apakah semakin jelas karakteristiknya dan Ibu semakin punya hubungan yang luar biasa dengan anak Ibu. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu. Kemudian sekarang yang mau saya penasaran, secara singkat
Apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini, Bu? Ya, yang pertama perasaan saya jadi lebih lega ya Bu ya, karena kan sudah ada teman sharing Bu. Kemudian yang kedua, tadi rencana-rencana itu tidak terpikir sama saya, tapi ketika saya sharing dengan Ibu, kemudian Ibu menanyakan apa saja yang bisa saya lakukan, itu saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan. Jadi saya memperoleh ide Bu dari saya bisa mendapatkan ide dari permasalahan ini ketika saya bercerita dengan Ibu. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mengulang kembali ya, ternyata Ibu ada masalah tadi menghadapi karakteristik anak yang baru, ternyata Ibu sudah memikirkan jalan keluarnya, Ibu bisa mencari data di TU, melakukan diskusi dengan anak, survei hobi minatnya, kemudian mencari latar belakang dengan orang tua murid. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik ya Ibu. Terima Iya Bu. kasih Ibu sudah mengajak saya untuk bincang-bincang. Jadi pembelajaran Ya, juga untuk saya. Saya lah Bu yang terima kasih Bu karena sudah mau mendengarkan unek-unek saya Bu. Sama-sama Ibu, sering-sering ngobrol ya Bu. Saya pun jadi Iya. dapat pembelajaran dari Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Tati ya. Bu Sama-sama Tati Ibu. jangan apa namanya kapok kalau saya hubungi lagi ya Bu ya. Tidak Bu, sama-sama saya juga suka ngobrol dengan Ibu. Iya. Ya Assalamualaikum Bu ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.